Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan kami rahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis dari Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini insya Allah hadis yang ke-17. Pertama kita akan membahas atau membaca rangkuman dari hadis tersebut, terjemahan hadis tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasannya insya Allah. Hadis yang ke-17, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Allah telah menetapkan untuk berbuat baik di dalam segala hal. Jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Jika kamu menyembelih hewan, maka sembelihlah hewan itu dengan baik. Dan untuk yang menyembelih hewan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya orang tersebut untuk menajamkan pisaunya. Dalam hal ini untuk menghindari rasa sakit ya, pada hewan yang disembelih tersebut. Demikian sabda Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik penjaga rahmat Allah, pertama-tama sini disebutkan Allah menetapkan. Ya, jadi ketetapan Allah itu ada yang qadariyah, ya, jadi sudah pasti terjadi. Ya, ada juga yang syariah, yang ia perintahkan dalam hal ini syariah ya, yang ia perintahkan. Kadang-kadang kita melaksanakannya, kadang-kadang kita lupa atau tidak melaksanakannya. Ya, dalam hal ini kita membahas ketetapan Allah yang syariah. Allah SWT menetapkan kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa. Ya, ini umum, ya, dalam segala hal. Tapi dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala dalam sabda Rasulullah memberikan contoh. Ya, memberikan contohnya. Jika kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Nah, tentunya hal ini kita membahas ya. Membunuh dalam hal ini, membunuh dalam arti melaksanakan perintah untuk hukuman mati. Ya, jadi ini untuk pihak yang berwenang, bukan untuk sesiapapun. Ya, kita tidak dalam kondisi perang. Ini konteks hadis ini tidak dalam konteks perang. Ini dalam konteks damai. Ada orang yang membunuh. Tentunya ini adalah petugas atau dari pihak yang berwenang yang ditugaskan untuk melakukan hukuman mati. Maka jika kamu mendapatkan tugas itu harus membunuh, bunuhlah dengan baik. Ya, dalam konteks agama Islam, hukuman mati itu adalah pembersihan atau penyucian. Ya, orang yang telah berbuat kesalahan, dia membayar kesalahan tersebut dengan jiwanya, sehingga dia dibersihkan dari kesalahannya. Insya Allah dia bersih dalam masuk dalam perhitungan di hari akhir nanti. Jadi kita tidak boleh mempermalukannya oleh yang akan dihukum mati tersebut. Ya, kita juga tidak boleh menyiksanya. Sudah siksanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita jangan menambah-nambah. Kita tidak mempunyai wewenang untuk menambah-nambah. Kita hanya mewenang untuk melaksanakan sisaan tersebut. Jadi sekali lagi, pertama ini untuk pihak yang berwenang. Kedua, konteksnya kita tidak boleh menambah-nambah hukuman tersebut. Ya, kita harus menunjukkan rahmat terhadapnya. Kemudian Allah SWT memberikan contoh lagi, yaitu dalam penyembelihan hewan, misalnya hewan kurban. Jika kamu menyembelih hewan, tajamkan pisaumu. Ini memberikan contoh supaya menghindari rasa sakit dari hewan yang disembelih. Mereka kok pisaunya tumpul, ya. Jadi sakit hewan yang disembelih. Makanya tajamkan pisau supaya hewan disembelih itu tidak merasa sakit karena cepat prosesnya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis lainnya memberikan contoh lebih dari ini, ya, dalam hal menyembelih hewan sembelihan ini. Misalnya, tidak boleh pada saat kita menyembelih, pada saat kita menajamkan pisau itu tidak boleh diperlihatkan di hadapan dia. Ya, ada hadisnya ini, salah seorang sahabat mau menyembelih, menajamkan pisau ini di depan di depan hewan yang akan disembelih. Rasulullah mengingatkan asal itu, jangan menajamkan pisaumu di depan hewan yang akan disembelih. Kemudian dalam hadis lain, dalam riwayat lain, Rasulullah menyebutkan jangan menyembelih hewan di hadapan hewan yang lainnya.
pada saat kita menyembelih hewan kurban, jangan di hadapan hewan kurban yang lainnya. Ya, sangat seperti juga manusia, ya, sangat sedih bagi hewan tersebut melihat temannya disembelih, dan juga dia juga sangat sedih meninggalkan teman-temannya. Ya, walau alam. Tapi Rasulullah menunjukkan seperti itu. Nah, tentunya kita di sini juga hidup di dunia barat, mengetahui ada kelompok-kelompok yang mencoba apa kata seperti hak asasi hewan, ya, jangan, bahkan tidak boleh membunuh hewan, ya. Kemudian kalau membunuh hewan, bahkan kalau di sini di Calgary misalnya untuk sapi itu harus ditembak dulu supaya disembelihnya tidak sakit. Nah, pertama dari konteks menyayangi hewan itu sudah ditingkatkan atau sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW 14.400 tahun yang lalu, ya, kita sudah 1445 Hijriah sekarang. Sudah disebutkan, ya, Rasulullah SAW diriwayatkan ada yang pada saat melakukan ekspedisi ada gazel, ya, ada binatang yang sedang tertidur. Rasulullah SAW meminta sahabat-sahabatnya dalam ekspedisi untuk hati-hati untuk tidak membangunkan hewan yang sedang tertidur itu. Kemudian diriwayatkan Rasulullah SAW juga marah pada saat ada semut yang terbakar. Ya. Siapa yang melakukan pembakaran terhadap semut ini? Sangat marah Rasulullah SAW pada saat itu. Hanya Allah yang Subhanahu Wa Taala yang boleh membakar atau membakar umatnya. Ya, dalam hal ini di neraka nanti. Ya, dalam api neraka. Hanya Allah yang berwenang untuk melakukan itu, tidak manusia. Tetapi umat Islam juga, ajaran Islam ini realistis. Manusia membutuhkan protein, ya, dan protein itu ada di daging hewan, ya. Jadi ada orang yang tidak makan daging hewan, mungkin bisa menahannya. Rasulullah SAW juga tidak banyak makan daging hewan, tapi kita tidak bisa menghilangkan diri dari kebutuhan akan daging hewan, terutama pada masa pertumbuhan anak-anak, ya. Maka umat Islam realistik, ya. Boleh kan? Tetapi pada saat menyembelih, sembelihlah dengan nama Allah. Sembelihlah dengan penuh kasih sayang terhadap hewan tersebut. Ya, segerakan, tajamkan, jangan di hadapan hewan yang lain. Demikian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Khairi Rahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini yang benar hanya dari Allah, yang disampaikan kepada Rasulnya, melalui Rasulnya, yang kesalahan hanya dari Irfan, kekurangan Irfan sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.